Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semester 2 Bio Kewirausahaan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian ya. Untuk video sebelumnya sudah saya jelaskan dari mulai jurnal umum, jurnal buku besar, bagaimana cara posting ke buku besar, bagaimana cara menyusun neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, menyusun neraca lajur, menyusun laporan keuangan, sampai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, di sini yang sangat krusial adalah jurnal, baik itu jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup atau jurnal pembalik. Jadi untuk membuat jurnal itu perlu pemahaman yang baik gitu bagi teman-teman. Kenapa? Karena untuk aktivitas lain seperti posting ke buku besar, posting ke neraca saldo, posting ke neraca lajur, sampai menyusun laporan keuangan, itu hanya tinggal menambah atau mengurangkan saja. Jadi nggak perlu ilmu yang terlalu banyak dijelaskan gitu. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini saya mulai aja ya. Untuk klasifikasinya ada 7 ya. 7. Yang pertama adalah beban dibayar di muka. Atau prepaid expense ya. Contohnya seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Jadi beban dibayar di muka ini adalah misalkan teman-teman ingin menyewa kantor selama 3 tahun ya. Maka teman-teman bayar di muka semuanya, misalkan untuk 3 tahunnya ya. Nah, ketika pindah dari tahun ke 1 ke tahun kedua, kan yang 1 tahunnya sudah lewat ya. Artinya walaupun nanti kita tagih lagi gitu ya uang pembayaran kita, kalau nggak jadi misalkan untuk tahun kedua dan ketiganya, maka itu tidak bisa gitu, sudah menjadi beban ya. Dalam artian sudah menjadi beban dan itu sudah harus dibebankan. Oke. Nah, untuk beban dibayar di muka ini ya, itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan aset atau pendekatan neraca. Ya, pendekatan aset atau pendekatan neraca. Jadi, ketika teman-teman misalkan membayar ya, pendekatan aset ya. Ketika teman-teman membayar beban sewa misalkan untuk 3 tahun ke depan, maka teman-teman itu catat sebagai sewa dibayar di muka gitu. Atau kalau asuransi berarti asuransi dibayar di muka. Nah, itu merupakan pendekatan aset atau pendekatan neraca. Bagaimana kalau pendapatan beban? Jadi, contohnya juga sama ya. Misalkan teman-teman membayar sewa untuk 3 tahun ke depan, pada saat teman-teman membayar tersebut, ya, sewa dibayar di muka, itu teman-teman menjurnal sebagai beban sewa. Ya. Kalau asuransi berarti beban asuransi. Ya. Jadi, ketika baru bayar nih, dia udah dianggap sebagai beban. Nah, itu namanya pendekatan beban. Nah, secara umum, pendekatan yang paling banyak dipakai adalah pendekatan aset atau pendekatan neraca. Ya, tapi tidak ada kemungkinan bahwa tidak menutup kemungkinan perusahaan lain juga ada yang menggunakan pendekatan beban. Lalu pendapatan diterima di muka. Nah, bedanya dengan beban dibayar di muka, kalau tadi kan beban ya. Beban itu yang harus kita tanggung ya. Tapi kalau pendapatan yang harus kita terima. Nah, pendapatan diterima di muka ini ya, misalkan biasanya sistem pesanan ya. Misalkan kita ingin kita sebagai yang menyewakan, misalkan yang menyewakan ruko. Lalu ada orang yang mau nyewa ruko kita untuk 3 tahun ke depan dan kita terima gitu. Kita terima uang tersebut. Tapi kan secara ini dia belum mulai masa sewanya gitu. Nah, ini yang disebut pendapatan diterima di muka. Nah, di pendapatan diterima di muka juga ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan hutang. Nah, pendekatan hutang itu ketika menjurnal ya,
Berarti misalkan kas ya. Kas pada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini dia adalah hutang. Jadi kelompok akunnya kelompok akun 2 yang kemarin sudah saya contohkan ya untuk pendapatan diterima di muka dia kan satu apa ya? Satu kelompok ya dengan utang gaji, utang dagang, utang usaha ya. Lalu selanjutnya ada pendekatan pendapatan. Jadi ketika teman-teman misalkan menerima uang tadi walaupun si orangnya ini belum memulai sewanya, teman-teman akui itu sebagai pendapatan sewa gitu. Jadi jurnalnya khas pada pendapatan sewa. Nah, itu namanya pendekatan pendapatan. Nah, sama ya di secara umum yang paling banyak digunakan adalah pendekatan hutang. Ini pun sama bisa disebut pendekatan neraca. Ya, kalau pendekatan beban dia adalah pendekatan laba atau rugi ya. Laba rugi. Nah, ini juga sama laba rugi. Nah, seperti itu. Udah jelas ya beban di muka itu seperti apa, pendapatan terima di muka itu seperti apa. Lalu pendapatan yang masih harus diterima ya. Nah, ini misalkan teman-teman sudah menyewakan ya, tapi menyewakan ruko misalkan ya, tapi pembayarannya itu di akhir. Biasanya kalau seperti itu kan biasanya kontrakan-kontrakan ya. Jadi dia bayarnya di akhir ketika sudah selesai sewa atau sudah selesai masa periodenya seperti itu. Nah, misalkan, ya ini sekali lagi saya lupa jelasin di sini ada jurnal penyesuaian itu dilakukan ketika ingin tutup buku. Kalau tidak ingin tutup buku ya nggak perlu adanya jurnal penyesuaian gitu ya. Jadi kalau mau tutup buku misalkan tanggal 31 Desember. Sedangkan pendapatannya ini ya misalkan untuk 1 tahun itu dibayarkan bulan Juni gitu. Tiap bulan Juni nih. Sedangkan kita tutup buku bulan Desember. Berarti kan ada 6 bulan ya dari bulan Juni ke bulan Desember. Ya, bulan Juli ke bulan Desember yang sudah merupakan pendapatan yang harus kita terima gitu. Nah, dari bulan Januari ke bulan Juninya lagi itu kan masih merupakan hutang gitu. Itu. Nah, karena tadi pendapatan yang masih harus terima ini belum dibayar, yang dibayarnya bulan Juni, maka kita harus mengakui yang namanya pendapatan. Ya. Jadi selama setahun misalkan bulan Juli ke bulan Juni misalkan ya. Jadi bulan Juli ke bulan Desembernya itu adalah pendapatan gitu. Karena dia sudah menempati ruko yang kita sewakan gitu. Sisanya ya dari bulan Januari ke bulan Juni itu kan masih apa? Masih belum dia gunakan gitu, masih hak dia gitu. Jadi belum termasuk pendapatan. Lalu beban yang masih harus dibayar. Ya. Ini sama ya konsepnya dengan yang di atas. Jadi kalau ini kan masih akan terima, kalau ini harus dibayar. Jadi misalkan teman-teman tutup buku tanggal 31 Desember, tapi sebetulnya secara bulanan teman-teman ini harus membayar gaji di tanggal 10 Januari untuk bulan sebelumnya. Jadi kalau janjian bulan Januari itu terimanya bulan Februari tanggal 10 gitu. Nah, di bulan Desember kan nanti dibayarnya tanggal 10 Januari gitu. Itu yang dinamakan beban yang masih harus dibayar ya. Lalu beban penyusutan ya. Beban penyusutan ini untuk aset tetap. Aset tetap seperti peralatan, seperti kendaraan, seperti gedung, seperti tanah. Tanah nggak ada penyusutannya ya. Gedung ya. Jadi setiap tahun ya si nilai peralatan ya, kendaraan itu akan selalu menyusut gitu. Nanti metodenya seperti apa itu akan dipelajari lebih lanjut ya. Nah, dari si penyusutan ini ya, jurnalnya selalu dia beban penyusutan pada akumulasi penyusutan atau depreciation expense pada accumulating depreciation expense gitu. Itu pasti seperti itu. Lalu bahan habis pakai ini biasanya perlengkapannya.
Ya, ini kan biasanya teman-teman itu kalau memberi perlengkapan itu dicatat sebagai perlengkapan di aset ya, aset lancar. Nah, perlengkapan kan setiap hari dipakai gitu kan, artinya ada pengurangan dong. Nah, kita kan nggak bisa harus menjurnal pengurangan perlengkapan setiap hari. Biasanya dilihat lagi tuh di akhir ketika mau tutup buku, perlengkapan yang sudah kepakai itu berapa? Atau perlengkapan yang masih tersisa itu berapa? Nah, itu nanti jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Dan terakhir ada penyisihan piutang tertagih. Ini maksudnya adalah ketika teman-teman punya piutang gitu ya, teman-teman harus mengestimasi atau memperkirakan kira-kira berapa persen yang akan tertagih dan berapa persen yang tidak akan tertagih gitu. Nah, ini nanti jurnalnya kan beban kerugiannya, kerugian piutang tertagih pada penyisihan piutang tertagih. Nah, ini nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi ya di akuntansi setelah ini. Sekarang kita mulai soal latihan. Soal-soal ini ada di modul ya. Modul, jadi saya mulai di soal 8. Nah, soal 8 ini mirip dengan soal nomor 12. Jadi saya gabungin aja. Sisanya nanti untuk jurnal penyesuaian soal 13 dan soal 9. Ini yang akan nanti kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 ini ya, soal nomor 8 ini kita diminta untuk memasukkan atau mengklasifikasi soal ini tuh dia masuknya kemana sih gitu. Apakah beban dibayar di muka, pendapatan terima di muka, atau beban masih bayar dan lain-lain. Nah, ini nanti kita taruh di sini ya. Oke. Nomor 1. Premi 3 tahun yang dibayarkan. Ini premi asuransi ya. Premi asuransi 3 tahun yang dibayarkan atas polis asuransi kebakaran. Nah, ini kira-kira apa? Oke, dikasih waktu dulu untuk berpikir. Oke, sudah? Oke, jawabannya adalah beban dibayar di muka. Ya, atau prepaid spend. Nih, ya. Jadi premi ini dia premi tahu ya premi ya. Jadi pembayaran lah istilahnya gitu kan. Premi itu premi asuransi itu berarti kalau kita ikut asuransi misalkan anggaplah BPJS gitu ya, tiap bulan kita bayar ya. Nah, di sini contohnya itu asuransi. Jadi selama 3 tahun ke depan kita ingin misalkan gedung kita diasuransikan. Jadi kita bayar nih saat ini preminya untuk 3 tahun ke depan. Jadi selama 3 tahun ke depan kita nggak usah bayar premi lagi. Selama 3 tahun ke depan gedung kita akan di-cover oleh asuransi apabila terjadi apa-apa. Seperti itu. Ini adalah beban dibayar muka karena dibayarnya saat ini untuk 3 tahun ke depan. Lalu pendapatan telah dihasilkan, tapi kasnya belum diterima. Nah, ini silahkan coba apa kira-kira. Oke, jawabannya adalah pendapatan yang masih akan diterima. Ya. Jadi dia pendapatannya sudah diberikan nih pendapatan apa? Pendapatan jasanya sudah kita berikan tapi kita belum menerima kasnya. Ini namanya pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenue. Lalu pendapatan yang telah diterima tapi belum dihasilkan atau dikerjakan. Nah, ini tadi kebalikannya. Ya. Kira-kira apa? Pendapatan diterima di muka. Nah, ini ya. Terus. Lalu bunga terutang atas pinjaman dana dengan menandatangani wasal bayar. Nah, ini aja nih untuk kata kuncinya adalah bunga terutang atas pinjaman ya.
Kalau kita minjam uang, berarti kita kan dibebankan bunga ya. Bukan kita dapat bunga, tapi kita harus bayar bunga, harus bayar beban bunga gitu. Jadi apa klasifikasinya? Oke, beban yang masih harus dibayar. Jadi di sini sebenarnya udah dikasih tahu tuh clue-nya. Clue-nya adalah terutang. Kalau terutang kan berarti harus dibayar. Ya. Nah, ini juga sama nih, gaji terutang tapi belum dibayar. Nah, ini sama. Beban yang masih harus dibayar. Lalu uang langganan diterima di muka oleh perusahaan penerbitan majalah. Uang langganan diterima di muka oleh perusahaan penerbitan majalah. Apa nih kira-kira? Oke, jawabannya adalah pendapatan diterima di muka ya. Mana pendapatan ini? Jadi kalau kita tadi langganan koran atau majalah, itu kan kita bayar dulu ya. Bayar dulu langganan selama 1 tahun misalkan. Lalu kita nggak bayar lagi, tapi tiap minggu kita dapat koran, dapat majalah yang dianterin langsung gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pendapatannya sudah mereka terima, tapi mereka belum mengirim majalah ke kita sama sekali gitu. Lalu pajak terutang ya, tapi baru dibayarkan pada periode berikutnya. Nah, ini sama ya. Utang, beban yang masih harus dibayar. Lalu tagihan utilitas yang terutang tapi belum dibayar. Ini sama ya. Utilitas itu seperti telepon, air, listrik, yaitu utility ya sebutnya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Oke, selanjutnya di soal nomor 12. Ya. Jasa diterima, namun belum dicatat sebesar 750. Ini karena kita cuma mengklasifikasikan aja. Jadi untuk angka-angka di belakang ini nggak perlu kita hiraukan ya. Jasa diterima di muka, tapi belum dicatat, ya berarti pendapatan diterima di muka. Oke, sekalian saya mau bahas jurnalnya juga ya biar makin banyak pembahasan. Untuk jurnalnya adalah pendapatan jasa, kas, kan kas ya, ini kan terima nih. Kas pada pendapatan jasa diterima di muka. Kalau pendekatan aset ya, pendekatan hutang atau neraca ya. Kalau pendapatan laba rugi berarti kas pada pendapatan jasa. Kalau tadi pendapatan jasa diterima di muka. Seperti itu ya. Lalu perlengkapan toko telah digunakan sebesar 300. Apa nih kira-kira? Sudah jelas ya, di sini adalah beban habis pakai. Jurnalnya adalah debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan toko sebesar 300 ya. Selanjutnya beban utilitas sebesar sekian belum dibayarkan. Nah, berarti kalau belum dibayarkan dia terhutang ya. Kita punya hutang sebesar segini untuk utilitas. Ini adalah beban yang masih harus dibayar. Oke, pendapatan terima di muka sebesar 260 sudah dikerjakan. Apa nih kira-kira nih?
Ini adalah pendapatan diterima di muka, tapi ya ini ada tetapinya. Tetapi di sini jurnal pada saat selesai gitu. Berarti jurnalnya bukan pada saat pendapatannya itu diterima. Misalkan tadi contohnya adalah kita sewa ruko, kita menyewakan ruko selama 3 tahun. Nah, tahun pertama kita nerima uangnya ya. Jadi untuk dari pelanggan untuk 3 tahun ke depan. Nah, jurnalnya ini bukan pada saat tahun pertama saat kita dapat uang, bukan, tapi pada saat si rukonya ini sudah selesai disewa, yaitu tahun ketiga gitu. Kalau tadi kita asumsinya pendekatan hutang, berarti jurnalnya adalah tidak ada lagi kas karena kan udah nggak ada lagi indong nerima uang gitu ya. Yang ada adalah pendapatan diterima di mukanya di debit, kreditnya adalah pendapatan sewa, seperti itu ya. Lalu ada dua lagi, gaji sebesar sekian belum dibayarkan ya. Ini adalah beban yang masih harus dibayar. Memang sebagian besar banyaknya jurnal penyesuaian itu adalah beban yang masih harus dibayar ya. Dan beban yang pendapatan beban dibayar di muka. Lalu yang ketiga nih, asuransi dibayar di muka ya. Ini mungkin teman-teman tahu ya. Ya. Beban dibayar di muka. Seperti itu ya. Mudah sebetulnya. Lalu jurnalnya apa? Jurnalnya adalah beban asuransi di debit, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Lalu kalau ini apa nih jurnalnya nih? Kalau ini jurnalnya adalah pada saat kita menerima polis atau membayar polis, itu jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas, misalkan ya. Pada saat penyesuaiannya, jurnalnya adalah beban asuransi di debit, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Lalu ini yang bawah ya. Pada saat sudah selesai pekerjaan, itu kita jurnal di debitnya adalah piutang pendapatan. Kreditnya adalah pendapatan jasa. Kalau yang ketiga ini pendapatan terima di muka ya. Jadi debitnya adalah kas ya. Karena kan udah diterima membayarnya. Kas, debit. Kreditnya adalah pendapatan ya diterima di muka. Lalu bunga terutang ya. Bunga terutang debitnya adalah beban bunga, debit. Kreditnya adalah utang bunga. Ya. Lalu gaji terutang tapi belum dibayar, ya, berarti debitnya adalah beban gaji pada hutang gaji. Jadi kalau beban yang harus bayar ini berarti pasti debitnya adalah beban, kreditnya adalah hutang. Gitu. Kalau ini mungkin hutang bunga ya, ini hutang gaji. Gitu. Kalau beban yang harus dibayar nih ya. Lalu uang langganan ini pendapatannya. Debitnya adalah kas karena kita kan dapat uangnya. Dapat uang kas. Kreditnya adalah ini pada saat kita dapat uang ya. Pendapatan diterima di muka ya. Nanti pada saat penyesuaian seperti apa? Pada saat penyesuaian jurnalnya adalah pendapatan diterima di mukanya di debit. Kreditnya adalah pendapatan jasa. Seperti itu ya. Selanjutnya, pajak terutang ya. Sama ya, tadi kalau beban masih harus bayar berarti bebannya debit, utangnya kredit. Berarti ini adalah beban pajaknya debit, hutang pajaknya kredit. Ini pun sama ya.
bebannya debit ya, beban utilitas, kreditnya adalah hutang utilitas atau hutang air, telepon atau hutang listrik seperti itu ya. Nah, ini kan yang masih dibayar. Ini yang dibayar di muka, berarti sama ya. Tadi kata saya debitnya adalah beban. Bedanya ada kreditnya. Kalau kredit di sini adalah tadi asuransi dibayar di muka, berarti asetnya ya. Asuransi bayar di mukanya, itu. Lalu soal 12 ya. Sorry 12 sudah ya tadi. Soal 13. Nah, sekarang kita latihan untuk membuat jurnalnya ya. Oke, langsung saja ya. Data yang diperlukan untuk jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Nah, kita catat A di sini ya. Perlengkapan yang digunakan sebesar $2.000. Jadi ingat ya, kalau beban itu adalah yang sudah digunakan, ada yang sudah lewat. Itu yang harus menjadi beban. Debitnya adalah beban perlengkapan. Kreditnya akan saya kasih jarak deh ya. Ada perlengkapan sebesar 2.000. Sebesar 2.000 juga ya. Sekarang yang B. Yang B. Penyusutan perabotan APKK sebesar 20.000 ya. Tadi saya bilang kalau beban penyusutan pasti jurnalnya adalah beban penyusutan. Pada kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Akan apa dia peralatan ya. Ini kepanjangan. Ya. Sebesar 20.000. Ini sama ya, 20.000 juga. Yang C. Yang C. Penyusutan bangunan ya, sama. Ini pun sama ya, jurnalnya sebesar Nah, ini tergantung teman-teman akunnya apa ya. Misalkan akun di sini beban penyusutan aja nih. Ini berarti satu aja cukup. Kalau misalkan ada penyusutan peralatan sendiri, berarti dia sendiri juga ya. Ini bangunan sendiri. Jadi ini bangunannya ya. Tergantung akunnya dia ada hanya satu aja atau ada dua gitu. Lalu selanjutnya ya. Selanjutnya mohon maaf kalau ada suara-suara ini ya, anak kecil, anak ember. Gaji yang terutang tapi belum dibayar sebesar 5.000 ya. Gaji yang terutang tapi belum dibayar sebesar 5.000, berarti tadi ya. Ini adalah beban yang masih harus dibayar. Ya. Debitnya beban apa? Beban gaji ya. Kreditnya adalah utang gaji. Sebesar 5.000. Sebesar
5.000. Oke, yang E. Pendapatan jasa akrual sebesar 12.000. Nah, di sini ada yang namanya akrual. Akrual itu ya, accrued ya. Nah, di sini mana ya? Accrued. Sorry. Mana ya? Ini bukan di sini. Accrued revenue mana? Accrued revenue nah ini. Pendapatan yang masih harus terima. Jadi kita sudah melaksanakan pendapatan ya, tapi belum dibayar, belum terima uangnya gitu. Berarti jurnalnya adalah piutang pada pendapatan jasa sebesar 12.000. Ya. Nah, saldo pendapatan terima di muka sebesar 45.000. Nah, jadi di neraca kita ya, neraca saldo ada saldo pendapatan terima di muka sebesar 45.000. Sebesar 32 dihasilkan selama tahun tersebut. Jadi dari 45.000 ini ternyata untuk jatah kita tahun ini ternyata hanya 32. Tuh ya, jadi kita anggap itu sebagai pendapatan hanya yang 32 saja. Sisanya kan masih hutang ya. Jadi pendapatan di muka ini ada hutang ya. Pendapatan terima di muka itu bukan pendapatan tapi hutang. Pada pendapatan jasa. Sebesar 32.000. Oke, seperti itu. Terakhir ya. Beban pajak penghasilan akrual sebesar 35.000. Nah, tadi ini pendapatan akrual. Beban pajak penghasilan akrual berarti kan yang masih harus dibayar. Ini masih harus terima, ini harus dibayar. Jadi beban pajak pada utang pajak sebesar 35.000. Nah, seperti itu ya. Kita totalkan. Soalnya teman-teman mungkin bisa hitung sendiri ya. Ini untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke soal nomor 9. Nah, ini tadi hanya jurnalnya aja, terus angka-angkanya udah kita ketahui nih. Nah, udah kita ketahui. Nah, untuk soal 9 ini dia angka-angkanya ada di sini ya. Terus nanti perhitungannya gimana? Perhitungannya nanti tinggal kita hitung ya, tinggal kita hitung aja gitu ya dari sini. Jadi kita nggak dikasih langsung gitu segini misalkan nggak, tapi di sini harus kita hitung dulu gitu. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya sama saja ya. Yang beda hanya nanti berapa sih angkanya gitu kan. Oke, yang pertama piutang ditaksir yang tidak tertagih sebesar 3% dari saldo piutang ya. Jadi yang A ini yang A
Jurnal untuk piutang yang tidak tertagih sama ya. Kerugian. Oh, kita ini pakai bahasa Indonesia ya. Piutang tak tertagih pada cadangan kerugian piutang tak tertagih. Atau cadangan piutang aja. Atau bisa disebut juga kalau nggak cadangan pilihan sama aja ya. Sebesar 3% dari saldo piutang. 3% kali saldo piutang. Kita lihat saldo piutang berapa? 32.000 ya. Bisa kalkulator nggak ya? Kita cari kalkulator ya biar teman-teman yakin gitu ya apa yang saya juga. 32.000 2 juta dikali dengan 3% sama dengan 960.000 ya. Jadi jumlahnya di sini adalah 960.000. Teman-teman biasakan untuk membuat jurnal ya, ataupun menempatkan angka itu harus rata kanan, baik tulisan atau ketikan seperti ini. Di rata kanan. Lalu yang kedua, yang B ya. Yang B, perlengkapan kantor yang masih tersedia adalah 850. Jurnalnya adalah apa ya? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Sama kan yang di atas juga ya. Beban perlengkapan pada perlengkapan kan sama. Bedanya adalah angkanya. Jadi di sini yang diketahui adalah yang masih tersedia. Beda di atas, kalau di atas itu yang sudah digunakan atau yang digunakan. Gitu. Yang seperti yang saya bilang ya, beban itu adalah sesuatu yang sudah digunakan atau sudah dipakai atau sudah lewat, itu beban, atau yang harus kita tanggung itu beban namanya. Nah, kalau yang masih ada ini bukan beban, berarti bebannya bukan 850 gitu. Berapa? Ya kita tinggal cari selisihnya. Di neraca di sini yang masih ada itu 350 ya. Di sini yang masih ada adalah 850. Berarti sisanya sudah nggak ada ya. Udah dipakai. Jadi 2350 ya. Saya singkat aja. Kurangi 850. 1.500.000 itu sudah terpakai ya. Jadi perlengkapan kantor yang sudah terpakai adalah 1.500.000. 1.500.000. Ini juga sama ya. Oke, kemudian yang C. Sewa di balik muka terdiri dari 3 juta merupakan bulan Januari sampai dengan Maret 2016, dan yang 15 juta merupakan sewa yang dibayar untuk periode 1 April 2016 sampai 1 April 2017. Jadi gini, ini per 30 Juni 2006. Jadi sewa ini ternyata ada 2 ya. Ada yang 3 juta itu sewa apa gitu ya. Ada juga yang 15 juta itu juga sewa apa gitu. Jadi ini ada 2 sewa. Jadi kita harus hitung. Saya buat perhitungan di sini ya. Untuk menghitungnya adalah kita lihat dulu ya. Oh sorry ini 1, bukan 2. Ini 1. Jadi ini nggak usah kita hitung sebetulnya. Jadi 3 juta ini dari bulan Januari sampai Maret. Dilanjutkan lagi bulan April sampai April tahun depan. Nah, berarti kan ini sudah lewat, udah pasti dong ya. Ini kan udah lewat, udah jadi
beban. Yang jadi pertanyaan adalah dari bulan April ini sampai April tahun depan, ya. Ini berapa yang sudah lewat? Gitu. Jadi yang 15.000 ini yang kita hitung. Ini kan bulan 30 Juni akhir, berarti bulan kita hitung aja. Di sini ini Aprilnya awal ya, berarti April masih hitung. April, Mei, Juni, berarti 3 bulan ya. Berarti 3/12 dikali dengan 15 juta. Apa? 3/12 ya. 3 dibagi 12 kali 15 juta. 3.750. Ini yang sudah jadi beban. Nah, ditambah dengan yang 3 juta tadi, berarti ini saya tambah dengan yang bulan Januari sampai Maret juta. Jadi 6.750. Jumlahnya apa? Jumlahnya beban sewa. Ada sewa dibayar di muka sebesar 6.750. Ini juga sama ya, 6.750. Oke, selanjutnya yang D. Ya. Yang D, asuransi yang telah menjadi beban adalah 4.500.000. Di sini adanya adalah asuransi dibayar di muka 6.225. Nah, seperti yang tadi saya bilang, beban itu adalah yang sudah terpakai ya. Di sini udah ketahui nih, jadi kita nggak usah ngitung lagi. Jadi beban asuransinya adalah 4.500.000. Nah, kita catat beban asuransi ada asuransi dibayar di muka sebesar 4.500.000. Ya. Ini nggak usah kita hitung. Kita cari bebannya aja gitu kan. Nah, peralatan kantor dan kendaraan disusutkan masing-masing sebesar 10% dan 15% dari harga perolehannya. Nah, ini harus kita hitung. Sama saya hitung ya di sini. 10% dikali untuk peralatan dulu. Kali berapa nih? Peralatan kantor 7.800.000 ya. 7.800 sama dengan 780. Ya kan? Kendaraan 15% dikali 62.835 sama dengan, ini kita hitung di sini 6.2835 kali 15% sama dengan 9.425.250 ya. 9.425.520 425.250. Oke. Nah, untuk beban penyusutan seperti di atas nih, ini kan ada dua ya, dia kan ada bangunan sendiri, peralatan sendiri. Saya coba untuk bikin satu aja beban penyusutan. Jadi jumlahnya adalah beban penyusutan. Baru akumulasinya tetap harus satu-satu kalau akumulasi.
ya. Pembayaran jutanya kita hitung, ini 180 tambah 925 20. Ini berarti ditambah 780. 10 205 250. 10 2 berapa tadi? 205 250 ya. 205 ya. 250. 780. Kendaraan dari 9 ini 9 ya. 9 425 425 250. Oke, 4 F pendapatan yang ada di muka merupakan pendapatan angkutan 10 kali dan yang terlaksana sebenarnya 6 kali. Jadi di sini kita nerima uang sebesar 3.600.000. Ini untuk kita kan biro penjalanan ya, jadi kita usaha transportasi. Nah, itu untuk 10 kali angkut gitu. Ternyata yang baru kita angkut itu baru 6 kali. Jadi 4 kalinya itu belum kita anggap sebagai pendapatan. Perhitungannya berarti kan 6/10 dikali 3.600 ya. Ya, jadi 6/10 dikali 36 7.600, jadi 2.160. Ini yang sudah menjadi hak kita karena kita udah tadi 6 kali ya. Hak kita 2.160 sama dengan 2.160 ya. Apa jumlahnya? Ya, jumlahnya sama aja ya. Jumlahnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 2.160. Oke, terakhir yang G. Bunga atas hipotek untuk bulan Juni 2016 yang masih terutang, yang masih dibayar kali ya, yang terutang atau enggak yang terutang, biar nggak rancu kata-katanya. Yang terutang sebesar 2% ya. Tadi apa? Jumlahnya sama kok ya. Di sini kita lihat aja, di sini ada nggak nih? Ya. Mana bunga? Nah, ini ya. Sama ya. Jumlahnya juga sama. Apa jumlahnya? Oke, beban bunga pada utang bunga. Berapa? 2%. 2% kali berapa? Kali hutang hipoteknya berapa? 50 juta. Ya. 2%. Aduh, salah. Kalkulatornya dikeluarin nih. Oh, nggak usah kalkulator deh ya. Langsung aja. 2/100 dikali 50 juta. 50 juta bagi 100 berarti kan 500.000 dikali 2 berarti 1 juta. 1
juta. Oke, seperti itu cukup ya. Nanti totalnya silahkan teman-teman isi sendiri ya. Ini kan tinggal jumlahin aja. Oke, sekian untuk jurnal penyesuaian yang saya sampaikan. Di video nanti terakhir saya akan menjelaskan secara rinci ya. Nanti soal-soal teman-teman silahkan latihan di soal-soal nomor 10 ya. Soal 10 silahkan. Selebihnya kita nanti saya masukin lagi ke video lagi ya. Satu atau dua soal. Satu soal paling ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.